Saat ini kita berdiskusi dengan Bang Suparman Marzuki melalui online, dan kita akan membahas tentang pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye dan Presiden boleh berpihak. Kita akan berbincang nanti dengan Bang Parman. Apa kabar Bang Parman? Alhamdulillah, sehat, waras. Nah, itu yang penting. Terakhir itu yang penting lah. Banyak orang sehat tapi nggak waras. Nah, ya betul Bang. Karena ya lagi-lagi kita punya referensi yang Siap. sama tentang otak sehat dan otak normal kan gitu Bang. Iya. Masih terus di Jogja ya Bang? Ya, masih di Jogja. Iya. Masih asik ngamatin itu eh, pola tingkah perilaku dari elit-elit petinggi negeri. Ya. Iya. Jadi apa komentar Abang tentang pernyataan Presiden bahwa Presiden boleh berkampanye dan Presiden boleh berpihak? Ya, satu itu pernyataan naif dari seorang kepala negara. Jokowi itu bukan sekedar kepala pemerintahan, tetapi dia juga kepala negara. Ini yang dia lupakan. Oke. Yang kedua, saya tidak menduga ya ada seorang presiden di Republik ini yang menjadi presiden dari 270 juta penduduk yang sedang menghelat pesta demokrasi, suksesi kepemimpinan nasional, membuat satu pernyataan yang tidak lazim. Dari sudut mana tidak lazimnya? Dari sudut etika bernegara, etika berbangsa, etika bermasyarakat. Itu tidak lazim, tidak patut. Dan yang ketiga, ini merupakan bukti yang sekian tentang tidak konsistennya beliau ini terhadap ucapannya sendiri. Masih kuat dalam ingatan kita, beberapa waktu yang lalu beliau kumpulkan para kepala desa, dia bicara juga dengan para pejabat-pejabat gubernur, bupati, para menteri dengan mengatakan untuk menjaga netralitas. Nah, tetapi itu semua dilanggar oleh dirinya sendiri. Pernyataan langsung lisan dari mulut beliau, mulut presiden. Jadi tidak bisa dibantah lagi. Nah, sekarang yang saya lihat adalah orang-orang di sekitarnya itu sekarang ini seperti memadamkan kebakaran. Oke. Saya setuju dengan istilah Limbong itu. Oh, Sekarang di sana sedang mengerahkan Branwir untuk menangkis kepatalan si Gibran, dan Branwir untuk menangkal pernyataan terakhir Jokowi sebagai kepala negara, sebagai presiden. Sampai-sampai Yusril diminta turun untuk jadi Branwir juga. Yang menurut saya mereka-mereka itu sayang sekali. Seolah-olah hidup ini hanya akan berhenti pada 5 tahun ini. ya. Ya, hidup ini akan mengalir terus, kekuasaan akan mengalir terus. Untuk apa butuh pemadam kebakaran, Bang? Kalau boleh saya tarik mundur jauh ke belakang, Bang. Ya, Bukankah pernyataan Presiden Jokowi itu bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh berpihak itu hmm, mengkonfirmasi pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, yang hmm, mengatakan bahwa eh, dia akan ikut cawe-cawe. Waktu itu belum ada penetapan bakal calon ya ya, Bang. Dia akan ikut ya, cawe-cawe, dan kemudian eh, rentetan ikut cawe-cawenya itu kan meskipun beberapa kali dibantah oleh ya, istana, tapi terlihat semakin jelas, termasuk putusan MK, gitu kan Bang? ya, Jadi ya. Jadi, iya, ini hipokrit ya, Soleh ya. Pernyataan hipokrisi namanya. Pertanyaan-pertanyaan apa pernyataan-pernyataan hipokrisi. Tidak cawe-cawe, oke. Ketika dia cawe-cawe kita masih diam, masih ada perdebatan di situ. Batasnya apa yang dilakukan. Dalam batas-batas tertentu boleh saja. Misalnya dia meluruskan hal-hal yang bengkok, itu juga cawe-cawe. Dia mendinginkan suasana ketegangan, dia cawe-cawe, boleh di level itu. oke. Tetapi sekarang ini bukan cawe-cawe lagi, ya. Dia menyingsingkan lengan baju, turun langsung berkampanye
dengan berbagai macam cara, strategi beliau lakukan. Dan saya tidak tahu apakah kabinet ini masih efektif. Akan ada sidang-sidang kabinet membahas tentang problem-problem negara, problem-problem bangsa, problem-problem politik penegakan hukum. Saya nggak tahu. Jangan-jangan sebenarnya, jangan-jangan ya, ini pertanyaan. Jangan-jangan sudah tidak ada lagi sidang kabinet untuk membicarakan nasib-nasib rakyat, nasib bangsa ini. Jangan-jangan sudah ada agenda-agenda lain yang jauh mengedepan ketimbang tugas-tugas beliau sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang presiden yang sudah diberi mandat oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaannya sampai akhir 2024 gitu. Ya, jadi dan pernyataan presiden itu kan presiden mendasarkan pada pasal 299 Undang-Undang 7 2017. Sebenarnya Ya. Bang, bahwa presiden boleh berkampanye itu apakah dimaknai bebas berkampanye untuk calon lain, ataukah sebenarnya norma dari pasal itu sebenarnya untuk dirinya sendiri, Bang? Ketika dia incumbent kemudian berkampanye itu boleh. Ya. Pertama, pasal itu untuk memfasilitasi kemungkinan incumbent menjadi calon. Itu terjadi di 2019. Ketika Presiden Jokowi kembali mencalonkan diri di 2019. Nggak ada soal sampai di situ. Itu pasal untuk memfasilitasi itu. Tapi pasal itu berbunyi ya, bisa atau boleh berkampanye. Nah, di atas segalanya itu, di atas bolehnya undang-undang itu, satu harus ditafsir pertama, dia tidak sedang mencalonkan diri. Maka idealnya, normalnya, sehatnya, beliau itu benar-benar menjadi presiden yang netral, sekalipun anaknya sedang kontestasi. Gitu. Ini kan akhirnya dengan pernyataannya begini, menambah data lengkap tentang cawe-cawenya menjadikan anaknya sebagai cawapres, menerobos ketentuan konstitusi, menerabas demokrasi. Lalu beliau akhirnya sekarang ini menyatakan secara tegas, jelas, didampingi oleh 2 petinggi TNI loh. Ya. Itu nggak boleh main-main menafsirkannya itu. 2 petinggi TNI, dia katakan, saya boleh, dia bisa, saya bawa negara. Menurut saya, excuse seperti itu tidak akan mengurangi bobot penilaian negatif publik terhadap dirinya. Nggak akan mengurangi. Ya. Publik ini, masyarakat ini manusia sadar. Punya pengetahuan, punya pengalaman, punya referensi, punya penilaian. Dan itu tidak bisa ditafsir lain bahwa selain bahwa dia sedang mensupport pasangan nomor 2 yang kebetulan ada putranya di situ, ya kan? Akhirnya kalau orang mengaitkan ini rangkaian skenario, nggak salah. Setidaknya tidak sepenuhnya salah. Ada rangkaian skenario untuk menjadi bagian dari pemilu yang unfair. Bukan pemilu yang fair, tapi pemilu yang unfair. Ini menarik, Bang. Tadi Abang singgung tentang di belakangnya ada 2 petinggi militer gitu ya. Seringkali ini antara simbol yang dimainkan dengan pernyataan yang keluar bahwa yang penting taat aturan gitu ya, Bang. Tapi ada simbol-simbol lain yang dimainkan. Bahkan di daerah-daerah pun simbol-simbolnya lebih konkret, misalkan sambil membagikan beras atau yang lain-lainnya. Ini gimana Abang membaca itu, Bang? Ya, itu akhirnya akan mengkonfirmasi pernyataannya. Bahwa pernyataan itu adalah ungkapan resmi atas tindakannya. Tindakannya sudah dilakukan. Dia membagikan sembako, membagikan bansos. Ini kan pekerjaan Menteri Sosial ini. Bahkan tidak Menteri Sosial juga yang mengerjakan ini selama ini. Ini kan ada kementerian-kementerian, ada kementerian teknis, ada dinas-dinas di kabupaten kota, di provinsi kabupaten kota. Nggak juga harus menteri yang kerja begitu. Menteri itu cukup statement saja. Bahwa besok bansos akan kita bagikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti panitia ada yang menangani. Lah ini enggak. Dia sendiri. Jokowi telah mendegradasi dirinya sebagai seorang presiden menjadi sekedar pembagi-bagi itu. Loh, sebagai warga negara, malu juga kita ini. Ya, malu juga. Bagaimanapun dia secara legal formal masih jadi presiden. Gitu.
Nah, tetapi di luar itu, mungkin ini akan dibicarakan nanti, tapi saya ingin beri clue-nya begini. Ya. Saya khawatir Presiden Jokowi dengan pasukannya, dengan calonnya ini, memang sedang dilanda keresahan besar akibat pernyataannya sendiri. Satu, apa pernyataan mereka? Satu putaran. Yang kedua, khawatir dua putaran. Yang ketiga, jangan-jangan nggak masuk putaran kedua. Ya. Gitu loh. Ya. Atau yang paling moderat itu, angkanya nggak signifikan. Sudah mengeluarkan duit triliunan mungkin, sudah turun langsung sang presiden, justru lebih aktif Jokowi ketimbang Prabowo, saya lihat ini. Ya. Jauh lebih aktif dia ketimbang Gibran. Hasilnya nggak signifikan kan? Hmm. Nah, itu kan menggerogot habis itu kepercayaan diri, sekaligus citra. Dia sudah menguangkan sumber daya begitu besar, hasilnya segitu doang. Bang, Dan jangan-jangan begitu. kalau yang Abang sampaikan ini, dugaan atau sinyalemen itu benar, apa yang harus dilakukan oleh rakyat, oleh masyarakat, ya, oleh publik? Karena kan beberapa hal itu bersentuhan dengan anggaran-anggaran negara gitu ya Bang ya. Iya, gini, saya sudah sampaikan dengan beberapa pihak ya, ini tidak boleh dibiarkan. Ada institusi Bawaslu, laporkan saja ke Bawaslu. Ya, laporkan ke Bawaslu. Kita tidak berpikir jauh bahwa Bawaslu akan menindak. Tetapi publik harus tahu bahwa tindakan dia itu direaksi. Tindakan presiden itu dilawan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, sekecil-kecilnya perlawanan, dia tetap besar. Ya, itu satu. Yang kedua, datanya dihimpun sekarang. Kalau ada potensi korupsi, korupsi itu tidak ada daluarsa. Kita bisa bikin perhitungan kelak. Kita bisa bikin perhitungan, ya. Mana tahu Allah berkehendak lain. Seluruh rekayasa sudah mereka lakukan. Dan akhirnya yang jadi bukanlah Bowo Gibran. Yang jadi adalah antara pasangan 1 atau pasangan 3. Maka kalau nanti rakyat menuntut untuk dilakukan legal audit, audit hukum, dilakukan investigasi, dilakukan penyelidikan, itu sah. Maka sekarang data-data itu, informasi itu dihimpun betul. Untuk pada waktunya dia digunakan sebagai alat untuk melaporkan mereka, sebagai data untuk melaporkan mereka. Ada potensi penyalahgunaan wewenang, ada potensi korupsi barangkali, ada korupsi, ada gratifikasi barangkali, nggak tahu. Tapi itu mesti harus dihimpun. Itu yang harus dilakukan oleh rakyat, dan rakyat yang dimaksud di situ itu adalah rakyat terdidik, civil society ya. Karena kita tidak juga bisa menyalahkan rakyat pada umumnya kebanyakan. Dan yang terakhir ini yang penting ya. Saya percaya rakyat kita ini punya nurani terdalam. Muak juga kalau lihat orang overactive itu. Muak. Rakyat ini kan punya juga nafsu muak tuh. Nafsu senang, nafsu muak. Jangan-jangan muak ini sedang membesar ini. Kemuakan ini membesar. Reaksi atas kemuakan ini kita tidak tahu, tapi saya menduga satu. Mereka akan katakan, ya terima saja segala bantuan itu. Milihnya yang lain. Kedua, mereka bilang, nanti kita diam saja sekarang. Iya, iya, iya. Pada saat jadi TPS, kita lakukan yang lain. Dan sudah diberitakan oleh media elektronik, beberapa koran, hasil survei. Para surveyor mengatakan, sekarang tidak relevan lagi bicara soalan 1, 2, 3 ini berapa. Karena biasnya luar biasa. Kita sudah tahu, dukuh-dukuh, lurah-lurah, kepala desa sudah nggak berani lagi dan sudah nggak mau lagi mengasihkan data-data. Karena nggak ingin dipetakan. Tidak ingin dipetakan. Dan ini alamat buruk. Ini alamat buruk, sinyal buruk bagi pasangan 02. Saya senang mendengarnya itu, Soleh. Dan senang saya mendengarnya. Ya. Bang, kapitalisasi ini Bang. Kapitalisasi dari semua
perilaku politik yang dilakukan oleh pejabat negara ini itu kan pastinya punya dampak ya terhadap hasil pemilu ini, Bang. Ya. Nah, menurut Abang, eh, apakah saat ini sedang terjadi pertaruhan tentang legitimasi pemilu ini, Bang? Oh iya, sekarang bukan sedang, sekarang sudah terjadi. Hmm. Publik belum pernah ini Soleh. Saya mengikuti pemilu sejak Orde Baru awal. Ini adalah pemilu terburuk dari segi mekanisme, tata cara, dari segi perlakuan di dalam pemilu. Kita nggak bisa menilai membandingkannya dengan Soeharto karena memang dia otoriter. Ya. Dan pemilunya itu diatur sedemikian rupa sehingga tertib, tentram, damai. Di mana orang nggak bisa apa-apa. Tapi ini di era demokrasi, di sini nilainya, nilai buruknya. Di sini di era demokrasi, di era negara hukum, perilaku itu dimunculkan. Di situ nilai lebih buruknya. Oleh karena itu, nilai dari pemilihan umum ini buruk sekali. Yang saya khawatirkan, sebagaimana pernah kita bahas, ya, kalau hasil pemilu ini ditolak, saya juga belum tentu misalnya yang menang 1, 2 nggak nolak, belum tahu gitu. Yang menang 3, 2 nggak nolak, kita juga nggak terlalu yakin. Atau yang menang 2, bisa penolakannya lebih besar. Dan orang kalau sudah begitu, tidak bisa lagi bicara legalitas. Ya. Oh, ini berdasarkan perhitungan. Oh, itu orang bilang bahasa Jawanya, mohon maaf, prek. Ya. Kami nggak butuh itu. Karena rangkaian peristiwa tidak benar ini sudah terjadi sejak awal. Sejak pencalonan. Sejak pencalonan Gibran. Lalu langkah-langkah yang dilakukan. Dan sekarang ini sedang ada yang saya sebut sebagai investasi bagi satu proses dan hasil pemilu yang tidak legitimate. Itu terjadi. Hai, Ini berat bahaya sekali. sekali. Bahaya sekali, bahaya sekali. Ya. Dan ongkos sosialnya besar. Ongkos sosialnya besar. Saya kok Ya. jadi berpikir alangkah beratnya problem ini, Bang, ya. Artinya kita sudah mencoba menata demokrasi setahap demi setahap pasca reformasi. Kita sudah Ya. mencoba setahap demi setahap menata hukum di negeri ini, gitu ya. Dan sekarang pun kita sedang mencoba menjalankan pemilu sedemokratis mungkin. Tapi dengan tadi yang sudah Abang uraikan itu, pertaruhannya kan cukup besar bagi Republik ini, Bang. Ya, itu kan buat kita yang berpikir. Oke. Ya, itu perkataan itu muncul keprihatinan itu bagi orang-orang yang berpikir. Nah, bagi orang yang tidak berpikir, yang dia inginkan adalah kekuasaan. Kekuasaan itu dia tidak pikirkan, tapi dia inginkan. Mereka inginkan kekuasaan itu, tidak mereka pikirkan. Saya kira kalkulasi semacam itu mereka kesampingkan. Nah, inilah yang sekarang civil society dipikirkan ya. Karena kita adalah masyarakat berpikir, masyarakat yang memperhitungkan segala sesuatunya, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan bangsa. Tapi bagi orang-orang yang hanya lihat di depan matanya dulu kekuasaan, dan kekuasaan itu memang menggiurkan, ya, memang menggiurkan. Apalagi kekuasaan di kita ini yang near control, ya, dan tentu mereka di atas kepercayaan diri besar, bakal akan memenangkan kompetisi ini, gitu ya, bakal memenangkan pemilu ini, gitu. Lalu mereka mungkin sedang berkeinginan dan membayangkan akan berkuasa terus. Ya. Kalaulah mereka mau berkuasa menang, ya 5 tahun. 5 tahun. Setelah itu kita masih punya perhitungan-perhitungan lagi. Dan kalau skenario itu gagal, ya, kayak saya sih nggak ingin filosofi mikul dhuwur mendem jero itu kita abaikan ya. Tetapi kalau melihat fenomena pemimpinan nasional yang sekarang ini,
Saya kira mikul dhuwur mendem jero itu perlu dicabut itu. Oke, ya. Ya, Dan perlu dicabut itu untuk diperhitungkan di belakang. Karena ini sudah keterlaluan menurut saya. ya, ya. eh ya, istilah itu sempat muncul di era Soeharto, terutama di era-era akhir Soeharto, ya, Bang. Ya, Mikul dhuwur mendem jero, gitu ya. ya. Di era demokrasi kalimat itu apakah masih tetap Ya, sesuai itu? iya, ketika Gus Dur turun juga kan itu dikemukakan. Ketika Habibie berakhir juga itu diungkap. Ketika Mega turun juga itu diungkap. Begitu juga SBY turun itu diungkap. Dan sejatinya saya sebetulnya senang, setuju ada kultur semacam itu ya. Ada penghormatan tinggi pada presiden dan wakil presiden. Bahwa dia manusia juga yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi kalau kesalahan itu telanjang disengaja dan menantang publik, Ya. ini kan menantang publik nih, Hmm. ya. Ya. Nah kalau itu yang terjadi, saya nggak sependapat itu filosofi itu dipakai, Ya. karena dia menantang publik, menghina akal sehat publik, Hmm. gitu. Jadi Ya. ya dikaji ulang lah, kaji Saya ulang, melihat dipikir juga ulang. pasca pernyataan Presiden Jokowi, masyarakat sipil sudah mulai bergerak ya. Beberapa kelompok masyarakat sipil, YLBHI dan sebagainya, Iya, mulai bergerak. Prediksi Abang seperti apa gerakan masyarakat sipil ini, Bang? ini penting ya. Kejatuhan Orde Lama, kejatuhan Orde Baru, memang fluktuatif gerakan. Dia muncul tenggelam, muncul tenggelam. Tapi jangan pernah menganggap enteng. Ini kan menguat, menguat, meluas, mengental. Ya, menguat, meluas, mengental. Ini hanya momentum. Kita tunggu momentumnya. Dan momentum itu terkadang nggak terduga. Momentum itu seringkali tidak bisa diciptakan. Kita tidak tahu apakah momentumnya dalam 1-2 minggu akan muncul, ataukah momentumnya terjadi pada saat pencoblosan, saat penghitungan, atau apa gitu. Tapi kristalisasi dari sentimen negatif publik, terutama orang-orang terpelajar, orang-orang yang tersadarkan ini kepada Presiden Jokowi, kepada kekuasaan, bahkan sekarang dikembangkan bahwa sentimen negatif publik ini kepada 5 orang saja, Hmm. ya, kepada Pak Jokowi, kepada istrinya Iriana, kepada 2 anaknya, dan kepada Anwar Usman, gitu. Itu menurut saya adalah simbolisasi-simbolisasi dari ke sentimen negatif itu. Dan kalau itu terjadi, ya kita tidak tahu bagaimana publik akan menghukum. Walaupun sekali lagi, saya masih berharap kita lalui proses ini secara demokratis. Belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk berlaku etis, menghormati prinsip-prinsip universal sebagai seorang kepala negara. Karena dia tidak sedang mencalonkan. Ya sudahlah, anakmu sedang mencalonkan, oke, silahkan lanjut. Tapi you sebagai presiden, ya harus balik, belum terlambat. Anda balik badanlah untuk menjadi seorang presiden yang benar-benar menunjukkan netralitas, berhenti berputar ke sana kemari, mengedarkan bansos itu atas nama apapun, ya. Nggak ada aspek positif apapun yang you akan peroleh kecuali negatifnya buat bangsa dan negara, dan mendidik republik ini untuk berlaku tidak fair di masa-masa yang akan datang. Jadi jangan terpengaruh dengan opini hukum orang-orang di sekitar Anda, opini etik orang-orang di sekitar Anda. Mereka sedang ada maunya sama Anda. Ya, jangan-jangan ini dia sedang menjerumuskan Pak Jokowi. Jangan sampai Bapak tanpa sadar sebenarnya mereka sedang menjerumuskan Bapak. Saya nggak tahu siapa yang menjerumuskan Anda, tetapi kalau nasihat-nasihat itu tidak dipikirkan secara matang, dengan jiwa yang tenang, yang bersih, saya khawatir Bapak terjerumus. Nah, kalau Bapak terjerumus, saya sebagai rakyat Indonesia, besar atau kecil tentu ikut prihatin. Ya, Ya, tentu ikut iba juga, jangan sampai itu. ya, saya kira menarik ini, Bang. Eh, ya, kita tahu, Abang di periode awal Pak Jokowi, Abang sebagai pendukungnya Pak Jokowi ya. Ya, Eh, dan ini juga penting, perlu juga kita bangun kesadaran bersama bahwa
kritik terhadap pernyataan Presiden Jokowi itu bukanlah sebuah sikap perlawanan ya Bang ya. Tapi itu sebuah apa tadi yang Abang sebut sebuah nasihat ya, sebuah masukan. Ya, bahwa Iya, ini sudah tidak sesuai dengan norma, dengan etika, karena itu perlu ada pembanding dari pembisik-pembisik yang punya kepentingan tadi itu ya Bang. iya. Biar masyarakat juga tahu. Saya ini dukung beliau ini 2 kali, 2 periode. Ya, 2014, 2019. Bahkan saya sedikit-sedikit beri kontribusi pemikiran terhadap cetak biru beliau tentang HAM. Jadi ada kontribusinya. Tetapi saya tentu punya sikap objektif. Kalau dia masih objektif, saya masih akan perhitungkan dia. Tapi kalau dia mulai tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, ya saya tidak bisa disebut sebagai orang yang taubat. Bukan, saya orang kritis. Ya, 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 saya berteman, saya bersahabat, saya dukung orang itu basisnya nilai. Kalau nilai sudah dilanggar, maka kita wajib hukumnya meninggalkan orang itu. Sebagai Muslim, sebagai orang yang berakal, saya tentu akan melakukan itu. Gitu. Nah, karena itu kepada Pak Jokowi itu tadi, dan termasuk kepada pendamping-pendamping kiri kanannya yang sebagian besar saya kenal. Ya, ingatkan beliau, jangan jerumuskan beliau. Ya, di kiri kanannya itu saya kenal ya, dekat. ya, Ya, saya kenal dekat. Ya, jadi tolonglah bantu negeri ini untuk keluar dari krisis. Jangan bisiki presiden kita ini hal-hal yang tidak benar, gitu. ya, ya, Demi negara bangsa, kekuasaan itu ada batasnya, bos. ya, Ya, ada batasnya kekuasaan itu. Jangan dikira sampai mati mau berkuasa. Kurang hebat apa Hitler? ya, Kurang hebat apa Iran? Kurang hebat apa Marcos? Kurang kuat apa Presiden Soeharto? ya. Ada batasnya. Dan itu berakhir secara aspala sapilin. Oke. Ya, yang saya sebut sebagai bukan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah. Akhir Ya, yang buruk dalam kekuasaan. ya, artinya bahwa kita tidak bisa hanya bersandar pada alasan-alasan legalistik, formalistik yang Oh saat iya, pembuatannya itu pun sangat dipengaruhi oleh kondisi politik ya Bang ya. Di iya atas dong, iya. itu ada etika, gitu kan. Termasuk dalam Iya, berdemokrasi itu ada etika yang harus dijaga, gitu kan Bang. betul sekali. Ada etika dan morality ya. Etika itu kan prinsip-prinsip umum. Jadi kalau ada seseorang ilmuwan mengatakan, ya etikanya itu baru kajian filsafat, belum menjadi rule of conduct. Ya, Bung, tidak semua kehidupan ini bisa dirumuskan dalam satu kode. Dalam hukum, ada kepatutan, ada kelayakan, ada nurani yang bisa menilai. ya, Ada etika publik. Etika itu ada namanya etika khusus, ada etika publik, ada etika umum, ada etika khusus. Etika publik ini semua mengatakan common sense akal sehat. Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak etis. hmm, Itu common sense. Jadi nggak usah memperdebatkan prinsip-prinsip etika. Ya, seseorang ilmuwan hebat mengatakan, oh, etika yang disebut orang-orang itu etika dalam kajian filsafat, belum menjadi code of conduct. Lalu dia tarik-tarik kode etik profesi jaksa, kode etik profesi hakim. hmm, Bukan di situ, Bung, letaknya. ya, Ya. Jadi kalau mau mencari pembenaran terhadap tindakan bosmu, ya jangan hilangkan akal sehat dong. ya, Yang rasional tetap jadi pakai. Jangan buang investasi kehebatan Anda selama bertahun-tahun hanya untuk membela seorang presiden yang nyata-nyata memang harus kita ingatkan, harus kita kritik sekeras-kerasnya agar dia tidak terjerumus nih. Itu. dalam batasan etik tadi itu kan juga bahwa kalau Presiden Jokowi itu bersikap netral kepada anaknya itu kan sulit ya bisa untuk dipahami Bang, sehingga dia harus Iya, cawe-cawe. iya, itu secara material susah kita membayangkan seorang Presiden Jokowi tidak memberi atensi pada anak. Ya kan? Ya, Tetapi secara formil dia bisa memperlihatkan sebaliknya. ya, Kita kan nggak bisa mengadili perasaan orang. Kita juga nggak bisa menuntut dia untuk tidak sama sekali punya atensi kepada anaknya. Nggak bisa.
Itu logik aja. Tapi dia harus ingat, dia sudah disumpah sebagai kepala negara, sebagai presiden, untuk menjaga dirinya. Sebab dia ini kan etalase Indonesia di mata dunia. Itu presidennya. Ya, etalase Indonesia di dunia internasional itu ya Jokowi itu. Ya. Bukan Soleh AUG, bukan saya. Kita ini hidup aja orang nggak tahu kok. Ya kan? Ya. Ya. Iya, nah dia jaga etalasenya tetap bersih, etalase itu tetap enak dilihat, etalase itu tidak diperguncingkan orang, tidak diragukan orang. Nah ini jangan dikira pemilu itu hanya kepentingan nasional. Betul. Pemilu itu orang internasional juga menanti ini, berkaca ini. Ya, debat-debat 2 kali atau 3 kali yang sudah itu dunia internasional jangan dikira tidak memperhatikan. Karena orang sedang bicara policy, ya, policy negara ini ke depan mau kemana. Tapi kalau pertanyaannya SGPC kan nggak mungkin melahirkan policy. Ya, Iya. pertanyaan-pertanyaan tebak-tebakan itu nggak ada. Seorang Hmm. calon presiden itu harus konseptual, elaboratif. Dia mengkonstruksikan pikirannya itu jelas. Sehingga dunia ini, masyarakat ini bisa membaca, mau dibawa kemana Indonesia di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang teknologi, dan lain-lain sebagainya itu. Jadi jangan jadikan, ini masih ada 1 kali debat, jangan jadikan tempat debat itu untuk orang disuruh memanjangkan sebuah singkatan. Apa Ya. manfaatnya itu? Sama sekali nggak ada manfaatnya itu. Apa singkatan dari SGPC? Sego Ya. pecel. Nah, itu apa? Kita nyingkatkan sego pecel itu, Iya, ya. iya. Itu Jadi itu ini, itu itu nggak perlu ditanyakan, tapi perlu dinikmati SGPC itu, Bang. ya itu saja paling dikunyah habis-habisan lah itu. Ya, Bang. em, Tadi ya perilaku kekuasaan seperti itu. Oke, kita masih punya eh, penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu. Di tengah kecenderungan kekuasaan seperti tadi, eh, kita sih masih berharap pada KPU dan Bawaslu. Apa yang Iya, perlu mereka lakukan, Bang? Abang kan juga pernah berada di situ. iya. Berkali-kali saya sampaikan adalah bahwa penyelenggara pemilu ini, KPU, Bawaslu, mereka berdiri tegak, kacamata kuda di atas hukum dan etika. Sudah. Jangan berpikir politis. Itu syaratnya seorang anggota KPU, anggota Bawaslu. Jangan debat politik, jangan argumentasi politik, tapi argumentasinya untuk kali ini hukum dan etika. Titik. Kacamata kuda sudah. Kami berbicara untuk dan atas nama hukum. Begitu seorang anggota KPU ngomongnya. Kami berbicara untuk dan atas nama ketua dan anggota Bawaslu. Begitu bicaranya. Jadi jangan bernuansa, jangan bernarasi. Ya, ini anggota KPU ini sebagian bernarasi. Kalau Anda narasi-narasi, maka mau tidak mau Anda akan dilihat tidak berpikir legalistik, tidak berpikir etik legalistik. Padahal harusnya seorang penyelenggara pemilu itu kacamata kuda. Ini kata undang-undang, ini kata etika. Clear. Yep. Oke. Itu pentingnya. Ya, eh, kekuasaan dimanapun dan dalam sejarah kemanusiaan, kekuasaan eh, tidak ada yang abadi. Kekuasaan akan ada satu titik dia akan terjatuh, dia akan berganti, Ya, dan dari pergantian-pergantian kekuasaan itu tetap saja ada satu yang tetap abadi, yaitu ya, nilai-nilai kebenaran, gitu ya. ya, Nilai-nilai moral, gitu, Bang. Nah, betul. eh apa yang ingin Abang pesankan dari tadi, Bang, tentang sejarah kekuasaan ini tadi, Bang? Iya, harusnya kekuasaan itu dari waktu ke waktu meninggalkan investasi positif bagi bangunan dasar negara itu. Demokrasi dan negara hukum. Dua itu poinnya. Anda tinggalkan jejak sejarah baik untuk satu proses demokrasi
yang lebih maju di tahap berikutnya. Untuk satu negara hukum yang lebih maju di tahap berikutnya. Saya harus katakan, Soleh, saya kira transisi pemerintahan yang relatif demokratis baik adalah transisi dari Bu Mega ke SBY, dari SBY ke Jokowi, periode pertama. Itu proses demokrasi dan negara hukum kita sebenarnya membaik. Bu Mega nggak ada intervensi, nol. Dan itu sudah diakui pernyataan itu oleh Yusuf Kala. Kata Yusuf Kala kalau dia mau dia bisa intervensi dan dia bisa menang. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena itu Yusuf Kala mengakui Bu Mega paling demokratis. Yang menang adalah SBY bersama Pak JK. Ketika SBY maju lagi di periode kedua berpasangan dengan Pak Budiono, itu juga bagus. Hampir tidak ada gejolak-gejolak yang seperti ini. Nggak ada SBY turun bagian bansos, ada. Padahal dia incumbent. Dia mengatakan saya cuti dan dia kampanye. Kampanye biasa. Dan SBY hanya turun betul-betul terpilih, tidak semuanya. Kemudian periode Jokowi dari periode pertama dia ke periode kedua. Masih relatif baik. Masih relatif baik. Sekalipun saya sudah melihat ada mulai penurunan kualitas demokrasi, penurunan kualitas negara hukum. Cuma belum fatal. Nah, periode inilah yang sangat saya sayangkan. Saat dia akan mengakhiri kekuasaan. Tampaknya dia nggak legowo untuk keluar dari istana itu dengan kepala tegak. Sayang sekali. Beliau akan menjadi perbincangan buruk sepanjang sejarah. Perhatikan, penulis sejarah itu bukan rakyat biasa. Penulis sejarah itu, pemikir sejarah itu adalah kaum elit. Dan apalagi jejak digital, teknologi. Dan itu akan bisa direview orang terus sepanjang sejarah. Dan akan dibanding-bandingkan orang. Saya tidak mengerti apakah Presiden Jokowi memikirkan ini apa tidak. Kalau dia nggak pikirkan ini, berarti memang dia berkehendak untuk tidak berakhir dengan citra yang baik. Berarti dia memang menyiapkan diri untuk menjadi presiden dengan citra buruk. Wah, itu betul-betul di luar ekspektasi saya. Di luar perkiraan saya. Saya kira itulah. Oke. Demokrasi niretik itu menjadi kebebasan tanpa arah. Karena itu dalam demokrasi nilai etika, gitu ya, moral itu tetap harus dipertimbangkan. Bahwa kekuasaan otoriter itu bisa muncul di tengah pemerintahan yang demokratis ketika pemerintahan demokratis itu menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kekuasaan. Tapi pemerintahan demokrasi yang didasari oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai etik, dia akan taat kepada hukum. Terima kasih Bang Parman. Ya, terima kasih. Bincang-bincangnya semoga ini bisa mempengaruhi nalar sehat bangsa ini sebagai kontribusi kecil dari kita, Bang, agar kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik. Amin. Ya. Demikian bincang-bincang kita dengan Bang Suparman Marzuki, dan kita akan berjumpa lagi dalam diskusi-diskusi lainnya, dan tetaplah jaga nalar sehat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.